Kita akan siapkan hati kita karena kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bukalah hati saudara, karena Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang yang indah ini ya Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, pribadi lepas pribadi, dan Engkau tidak pernah melewatkan kami satu di antara yang lainnya ya Bapa. Kami tahu Engkau tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengangkat beban bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit di antara mereka Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Jikalau ada yang berbeban berat, angkat beban-beban itu Tuhan. Kau ganti dengan satu sukacita dan satu kelepasan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada bersama dengan kami. Dan kami imani itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami selalu Tuhan rindu kepada Engkau ya Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, untuk selalu berada dekat dengan Engkau. Yesus. Glory, haleluya Yesus. Amin Yesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, glory, haleluya, 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 glory. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Amin Tuhan. Selalu inilah yang menjadi doa kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami ya Bapa. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
Haleluya, haleluya. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi, glory. lebih dalam Haleluya Tuhan, lagi glory. Haleluya. ku rindu Kau Haleluya Tuhan. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan ku mengasihimu. Ku mengasihi, Katakan ku mengasihimu. ku mengasihimu. Oh, kita akan sembah Dia. Oh, pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara ingin mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, atau saudara ingin menyembah Tuhan. Mari kita sembah, kita tinggikan, bahkan kita agungkan Dia, karena Dia adalah Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Oh, Dia ada saat ini bersama dengan saudara. Buka hati saudara, sembah Dia, katakan sesuatu kepada Dia. Oh, haleluya, glory, haleluya, glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja dan atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, hikiara terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Allahku. Glory hikiara lakum ya lasikala glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami mempunyai satu pengharapan kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami berlalu begitu saja Tuhan. Kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan, bahkan nyatakan mujizat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Atas anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi namanya. Jangan pernah kita lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah memperhitungkan jerih payah kita. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu
Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Manusia katakan itu tidak pernah mungkin terjadi, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Dia mampu melakukan satu perkara yang besar. Glory, haleluya. Tidak akan pernah berubah bagi saudara dan saya. Yang terpenting percaya kepadanya bahwa dia akan mampu melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhanku maha besar, Tuhanmu maha dahsyat. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha luar biasa. Glory, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Gemukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
segala nama Tuhan, di atas segala Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau naik terbang tinggi Tuhan seperti Raja Wali Tuhan. Bawa kami naik Tuhan, seperti Raja Wali Tuhan melintasi langit ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Naungiku Tuhan, selalu dengan kepak sayap-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Engkau. Kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa arahan dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami akan jatuh, kami akan kecewa. Tetapi apabila Engkau yang memimpin kehidupan kami, langkah-langkah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan akan terjadi. Apa yang kami harapkan Tuhan, apa yang kami inginkan, apabila kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan yang terindah terbaik bagi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, glory, haleluya. Haleluya, lingkupiku Tuhan. Amin Yesus, glory, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa kami juga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka tenanglah segala kehidupan kami ya Bapa. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Masuklah Engkau Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ketenangan, kami rindu kedamaian yang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik,
Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi, Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sehat selalu dalam keadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan imunitas tubuh kita. Saya mendengar dan membaca beberapa survei, survei di tengah-tengah COVID-19 ini, ada beberapa hal positif yang terjadi yang dihasilkan dari dampak COVID-19. Satu adalah budaya masyarakat yang sekarang peduli akan kebersihan. Mereka sering mencuci tangan ketika mereka masuk ke mall, dan juga pulang ke rumah, mereka langsung mencuci tangan mereka. Dan mereka siapkan masker untuk dikenakan kemanapun mereka pergi. Itu budaya bersih. Yang kedua, budaya sehat. Mereka mau tetap menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan mereka berolahraga. Saya melihat banyak sekali orang mulai beraktivitas jogging dan juga fun bike. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya ini hal rohani. Banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali gereja-gereja, seperti juga GSJA Petojo ini, mengadakan ibadah online. Jadi banyak orang percaya yang mengikuti ibadah online dari satu gereja ke gereja yang lain, karena kita bisa mengakses, kita bisa mengikuti Zoom-nya ibadah online tersebut. Ternyata masih ada juga hal-hal positif dari dampak COVID-19. Oh ya, ada satu lagi sebetulnya. Satu kreativitas buat para penjual, khususnya ibu-ibu, para wanita. Mereka sekarang aktif untuk berjualan online. Kalau dulu secara tradisional, konvensional, yang kelasnya cuma mungkin satu lingkungan kecil yang tidak jauh gitu ya. Tapi sekarang itu bisa tidak terbatas karena melalui penjualan online. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Satu khotbah yang temanya, yang judulnya saya beri judul Memahami Pencobaan Sesuai dengan Perspektif Alkitab. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti pencobaan yang ada dalam kehidupan kita yang sesuai dengan perspektif Alkitab yang Alkitabiah. Nah, sebagai pembuka, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan dan satu kalimat dari seorang bapak gereja, Origenes. Ayub pasal 7 ayat ke-1, ayat pertama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Origenes, seorang bapak gereja mula-mula pernah berkata,
Bukankah hidup manusia di bumi adalah rangkaian pencobaan tanpa henti? Adakah manusia yang bebas sepenuhnya dari pencobaan? Sadarilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pencobaan itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Sadarilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pencobaan itu ada, selalu ada di tengah-tengah kita. Bahkan pencobaan itu adalah bagian dari hidup kita. Pencobaan menjadi integral dengan kehidupan kita. Bagaikan satu keping uang logam yang mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, sisi yang sebelah kanan dan sisi yang sebelah kiri. Demikian pula pencobaan dengan kehidupan. Ketika manusia itu hidup, pencobaan itu sudah menunggu di depan pintu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, kalau kita mau bertanya, kalau kita mau mencoba untuk menganalisa, mencari tahu, sebetulnya pencobaan itu dari mana asalnya? Sebetulnya pencobaan itu datang dari mana? Where does temptation come from? Apakah dia datang dari dunia luar? Apakah dia datang dari luar negeri? Ya. Kalau kita mencari tahu, ya kan, kita akan menemukan jawabannya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, ya, what is the purpose of temptation? Apa maksud dari pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Nah, dua poin inilah yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di beberapa menit ke depan. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada cukup banyak ayat-ayat yang menuliskan tentang pencobaan. Ada cukup banyak ayat-ayat yang berbicara tentang pencobaan. Bahwa pencobaan itu tidak selalu negatif. Bahwa pencobaan itu tidak selamanya buruk. Bahwa pencobaan itu tidak selalu selamanya menjatuhkan, bahkan menghancurkan. Perspektif Alkitab dengan jujur, dengan objektif melihat pencobaan justru dari sisi sebaliknya. Nah, mari kita simak sama-sama, ya. Saya akan bacakan contoh-contoh ayat dalam Perjanjian Lama, ya, yang berbicara tentang pencobaan. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang berikut Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Di dalam Perjanjian Baru juga, ya, kita bisa melihat, membaca, ya, Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Surat Yakobus mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita menganggap pencobaan itu kebahagiaan. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita kerjakan, walaupun cuma menganggap. Ya.
yang berikut. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Yang 1 Petrus 1 ini bahkan menurut saya lebih sulit, ya, karena kita diajar, kita disarankan, dinasehati untuk bergembira, ya, di dalam pencobaan. Wow, saya tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa, pakai kata-kata bagaimana, ilustrasi seperti apa, karena ya saya pernah mengalami satu pencobaan yang begitu berat, ya, dan dinasehati, diajar untuk bergembira. Saya harus jujur, pada waktu itu saya tidak bisa bergembira. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah membaca, kita sudah mendengar ayat-ayat tadi yang berbicara tentang mensyukuri satu pencobaan yang adalah tantangan berat, yang adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tapi paling tidak, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau seperti saya tadi katakan, kita belum bisa untuk mensyukuri, mengucap syukur dalam satu pencobaan. Paling tidak, kita harus bersikap. Jangan minta mencabut surat pencobaan itu. Jangan kita minta supaya surat atau pencobaan itu digagalkan. Paling tidak, jangan. Ya. Ada pepatah yang baik mengatakan seperti ini, ya. Masalahmu adalah sahabatmu, pencobaanmu adalah sahabatmu. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti ini, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu tentu masih ingat, ya, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus itu mengajarkan murid-muridnya, ya, dengan kalimat, ya, seperti ini, ya, di akhir-akhir doa itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tolong cermati, tolong perhatikan dan simak baik-baik, ya, kalimat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Secara implisit, secara tidak langsung, di dalam kalimat itu terselip satu arti, satu makna, ya, bahwa Allah Bapa yang kepadanya doa ini, ya, doa kita semua orang percaya kita alamatkan, kita tujukan, ya, bahwa pencobaan itu bersumber dari Allah Bapa. Sekali lagi saya ulangi, ya. Kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan secara implisit, secara tidak langsung, karena doa itu dialamatkan kepada Allah Bapa di surga. Jadi secara tidak langsung Allah Bapa itu bertanggung jawab atas pencobaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita sudah tahu sebagai orang Kristen, apalagi sudah berumur 10 tahun, maksud saya umur rohani, 15 tahun, 20 tahun, kita tahu bahwa Allah Bapa di surga yang penuh dengan kasih sayang, bahkan Dialah kasih sejati itu. Mana mungkin Ia membawa umatnya, anak-anaknya kita ke dalam pencobaan. Bagaimana mungkin Allah yang menganugerahkan anaknya Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mati menggantikan dosa-dosa kita di salib, berkolaborasi, bekerja sama dengan iblis
yang sekaligus juga lawannya. Untuk menggelar, untuk membiarkan satu pencobaan terjadi di kehidupan anak-anaknya, umatnya. Tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Tapi bagaimana kita mengerti semua ini? Nah, ada kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita membaca di 1 Yakobus, ini satu bukti, satu penekanan. Ya. Yakobus pasal 1 ayat kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Surat Yakobus ini memberikan bukti kekuatan bahwa Allah itu tidak bisa dicobai yang jahat. Dan sekaligus Allah tidak pernah mencobai. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana kita bisa mengerti semua ini? Di satu sisi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi di sisi yang satu, surat Yakobus 1 ayat 2 yang barusan kita baca, bahwa Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan Dia tidak juga mencobai. Bagaimana kita mengerti semua ini? Seolah-olah ayat itu bertentangan, bertolak belakang. Ada dua cara Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk mengerti, ya, untuk memahami, ya, tentang, ya, kedua ayat ini yang bertentangan. Yang pertama, kita harus betul-betul mengerti, kita harus betul-betul memahami dengan akurat, dengan presisi, apa arti, apa maksud dari kata pencobaan itu sendiri. Apa maksudnya? Apakah pencobaan itu bermaksud positif, atau negatif, atau destruktif? Kita harus tahu maksudnya. Ya. Dan kita perlu juga tahu, harus tahu, ya, apa peran Allah di dalam pencobaan itu dan apa peran iblis di dalam pencobaan itu. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam perspektif Alkitab, dalam perspektifnya Allah, Allah membiarkan pencobaan kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya anak-anaknya itu menang atas pencobaan. Supaya anak-anaknya itu mengalahkan pencobaan. Sehingga level imannya naik. Itu dari perspektifnya Allah. Makanya membiarkan tujuan Allah seperti itu. Tapi jangan lupa, di sisi iblis, perspektifnya iblis, iblis pun mempunyai maksud dan tujuan ketika pencobaan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Maksud dari iblis pasti, ya kan, maunya si Jimmy, contohnya saya, ketika dicobai, dia jatuh dalam pencobaan, dia berbuat dosa, bahkan binasa. Itu maksud tujuan iblis di dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu, ya kan, tahu dengan persis maksud dari pencobaan itu, mengapa Allah biarkan, ya kan, kita jadi mengerti dan kita tidak tawar hati. Kita jadi mengerti karena kita dibukakan pengertian yang baru, ya, bahwa pencobaan itu akan menghasilkan satu level iman yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas, dan kita lebih mengenal Allah. Saya akan bacakan juga pembuktian dari 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Saya kira ayat ini bukan ayat yang asing buat kita semua. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya senang dengan kata, ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi Allah itu tahu
dengan akurat, dengan persis kekuatan setiap manusia dalam menghadapi ya pencobaan, dalam menghadapi kesulitan hidup, musibah, ya kan? Atau semua bencana. Tuhan mengukur dengan ukuran yang akurat, yang pas, tidak mungkin lebih. Dan satu lagi yang saya suka, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, sehingga kita sanggup menanggungnya. Oh, rupanya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup. Nah, saya akan bacakan ya satu kisah dari Daniel, dan tentunya Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan cerita ini, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Tapi saya akan bacakan lagi buat Bapak Ibu biar ya menambah berkat ya Bapak Ibu. Daniel 3 pasal ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu, saya ulangi tadi ya pertanyaan saya. Ya. Di mana peran Allah? Ya. Di mana dan apa peran Allah ketika ya Allah membiarkan pencobaan itu terjadi pada anak-anaknya. Lihat, Allah itu setia. Ya. Dia mengukur, tidak mungkin lebih dari kekuatan manusia. Bahkan manusia maksudnya itu secara general. Jadi tidak mungkin kalau saya dibiarkan oleh Tuhan mengalami satu pencobaan, itu melebihi kekuatan saya. Itu tidak mungkin, karena Allah setia. Dan yang kedua, dia memberikan jalan keluar. Jadi dia tidak pernah tega. Allah kita bukan Allah yang tega membiarkan kita menghadapi percobaan sendirian. Bukti sudah ada dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tiba sekarang pada kesimpulan ya untuk menyimpulkan khotbah saya. Ya. Di mana peran Allah, apa peran Allah dan apa peran iblis ketika pencobaan itu terjadi pada kehidupan manusia, ya kan? Saya akan simpulkan begini, ya kan? Bahwa kedua-duanya, baik Allah dan baik iblis itu kedua-duanya berperan, tetapi ya mempunyai tujuan yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Kalau iblis ia mencobai, ya pasti dia mencobai supaya kita jatuh. Ketika iblis mencobai Ayub, pencobaan Ayub dan juga yang terjadi kepada pencobaan Tuhan Yesus dilakukan dengan 2 cara yang berbeda. Ayub melalui penderitaan yang sangat berat, Yesus melalui iming-iming kenikmatan, tapi keduanya dilakukan oleh pelaku yang sama, yaitu iblis. Dengan 2 maksud dan dengan maksud yang sama, yaitu agar mereka melawan Allah lalu binasa. Supaya Ayub melawan Allah dan juga Tuhan Yesus melawan Allah, ya kan, supaya tidak taat, lalu mereka jadi binasa. Nah, yang berikutnya, Allah juga dalam tanda kutip itu artinya ya kan berbeda dengan arti yang sebenarnya, ya kan. Mencobai dalam arti membiarkan cobaan itu terjadi, tapi pasti bukan 100%, bukan 1000%, bahkan 1.000.000%, pasti dengan maksud yang positif dan ingin agar melalui pencobaan itu kita sebagai anak-anaknya terus berkembang, terus meningkat, tidak mandek, terus ada kedewasaan rohani, terus makin mengenal dengan Allah, dan akhirnya ketika pencobaan-pencobaan yang lain datang, kita sudah punya imun, kita sudah punya kekuatan karena kita mengenal Allah, bahwa Allah ya kan akan memberikan jalan keluar buat kita.
Itu kesimpulan dari khotbah saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih pada kesempatan kali ini, ya Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami bahwa Engkau tidak tinggal diam dalam satu pencobaan. Walaupun pencobaan itu Kau biarkan terjadi pada kehidupan kami, Engkau memiliki tujuan yang positif, tujuan supaya kami semakin dewasa dalam level iman kami dan semakin mengenal Engkau dan bergantung kepadamu. Bapa, ajar kami selalu untuk mengucap syukur ketika kami dalam pencobaan. Seperti di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami bisa mengucap syukur karena tangan-Mu, kesetiaan tidak akan pernah absen, tidak akan pernah terlewatkan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan memberikan kekuatan dan juga mendewasakan level iman mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Angkatlah tangan saudara karena kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin Yesus. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.